Dalam setiap perang modern, ada senjata yang mencuri perhatian dunia, dan ada pula senjata yang bekerja dalam diam. Di medan tempur Ukraina, di balik dentuman roket dan sorotan drone, artileri konvensional tetap menjadi penentu utama. Salah satu di antaranya adalah 2 A-65 M-STAB. Howitzer derek kaliber 152 mm ini bukan simbol teknologi mutakhir, namun justru karena kesederhanaannya, ia bertahan dan terus digunakan. Dua A-65 M-STAB dikembangkan pada akhir era Uni Soviet. Tujuan awalnya jelas, menggantikan howitzer lama dengan jangkauan lebih jauh, akurasi lebih baik, dan fleksibilitas amunisi yang luas. Ia tidak dirancang untuk bergerak cepat, tidak dilapisi baja tebal, dan tidak membawa sistem elektronik kompleks. Sebaliknya, M-STAB dirancang untuk satu hal utama, memberikan tembakan artileri secara konsisten dalam waktu lama. Ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, banyak pihak memperkirakan perang akan berlangsung singkat. Namun, kenyataan berkata lain. Konflik berubah menjadi perang posisi, perang parit, perang kelelahan. Dan dalam kondisi seperti inilah, artileri seperti M-STAB menemukan kembali relevansinya. Rusia tidak menempatkan M-STAB sebagai senjata garis depan. Sebaliknya, howitzer ini ditempatkan di lini kedua, jauh dari kontak langsung. Biasanya 10 hingga 25 km dari garis tempur. Lokasinya dipilih dengan hati-hati. Di balik hutan, di desa yang telah ditinggalkan, atau di area yang dilindungi kontur alam. Tujuannya bukan kecepatan, melainkan keberlangsungan. Dalam doktrin Rusia, artileri bukan alat pendukung semata. Ia adalah tulang punggung operasi darat. M-STAB digunakan untuk menekan area luas, menghancurkan parit, merusak posisi pertahanan, dan mengganggu jalur logistik lawan. Tembakannya tidak selalu presisi tinggi, namun jumlahnya konsisten, dan tekanannya terus-menerus. Seiring waktu, cara kerja M-STAB ikut berevolusi. Meski platformnya lama, sistem ini tidak lagi berdiri sendiri. Drone pengintai seperti Orlan 10 dan Orlan 30 menjadi mata di langit. Drone ini mengamati pergerakan lawan, mengoreksi arah tembakan, dan mengirim data secara real-time ke unit artileri. Dengan integrasi ini, akurasi meningkat dan efektivitas tembakan bertambah. Dalam kondisi tertentu, M-STAB juga mampu menembakkan amunisi berpemandu laser seperti Krasnopol. Amunisi ini digunakan untuk target bernilai tinggi, bunker, pos komando, atau artileri lawan yang terdeteksi. Meski jumlahnya terbatas, penggunaan Krasnopol menunjukkan bahwa sistem lama pun bisa beradaptasi dengan medan perang modern. Lalu, seberapa besar dampaknya terhadap Ukraina? Jawabannya tidak sederhana. Kerusakan akibat M-STAB jarang terlihat dalam satu ledakan besar yang dramatis. Sebaliknya, dampaknya bersifat bertahap, akumulatif, dan melelahkan. Parit yang dibangun berhari-hari dapat hancur dalam hitungan jam. Pos pertahanan dipaksa ditinggalkan,
rotasi pasukan terganggu. Selain kerusakan fisik, ada dampak lain yang sering diabaikan. Tekanan psikologis. Tembakan artileri yang terus datang, siang dan malam, menguras konsentrasi dan mempercepat kelelahan tempur. Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi kemampuan bertahan dan efektivitas operasi militer Ukraina. Namun, MSTAB bukan tanpa kelemahan. Sebagai howitzer derek, mobilitasnya terbatas. Proses pindah posisi memakan waktu. Dan selama itu, unit artileri rentan terhadap serangan balasan. Ukraina, dengan dukungan Barat, menggunakan radar counter battery, drone, dan sistem presisi seperti HIMARS untuk menekan artileri Rusia. Di sektor yang sangat dinamis, kerugian Rusia meningkat dan efektivitas MSTAB menurun. Inilah sebabnya MSTAB tidak digunakan secara seragam di seluruh medan perang. Ia lebih efektif di sektor yang relatif statis, di area dengan pertahanan berlapis, dan di wilayah yang memiliki dukungan logistik kuat. Di sana, MSTAB kembali menjadi alat tekanan yang sulit diabaikan. Bagaimana reaksi dunia terhadap penggunaan sistem ini? Barat tidak menganggap MSTAB sebagai senjata revolusioner, namun mereka melihat efek kumulatifnya sebagai ancaman serius. Bukan karena satu unit MSTAB, melainkan karena ratusan artileri serupa yang bekerja secara bersamaan. Respons Barat pun berkembang. Bantuan ke Ukraina ditingkatkan. Artileri NATO kaliber 155 mm dikirim. Radar counter battery diperbanyak, dan sistem pertahanan udara diperkuat. Tujuannya jelas, mengurangi tekanan artileri Rusia, termasuk dari MSTAB. Media internasional sering menggambarkan MSTAB sebagai simbol kehancuran akibat perang artileri. Sementara, analis militer melihatnya dari sudut pandang yang lebih dingin. Bagi mereka, MSTAB adalah bukti bahwa perang konvensional belum kehilangan relevansi, bahwa teknologi tinggi tidak selalu menjadi penentu utama. Bagi Rusia sendiri, MSTAB mencerminkan pendekatan strategis mereka, mengandalkan sistem yang sudah ada, diproduksi massal, mudah dirawat, dan mampu bekerja terus-menerus. Di tengah sanksi dan tekanan global, pendekatan ini menunjukkan ketahanan industri militer Rusia. MSTAB bukan senjata yang cepat, bukan yang paling modern, dan bukan yang paling fleksibel, namun ia konsisten. Dan dalam perang jangka panjang, konsistensi seringkali lebih menentukan daripada kejutan sesaat. Pada akhirnya, 2A65 MSTAB bukan penentu tunggal perang Rusia-Ukraina, namun ia menjadi bagian penting dari tekanan militer yang berkelanjutan. Sistem lama dengan peran baru, diam, berat, dan terus bekerja. Di medan perang modern, itulah wajah perang atrisi yang sesungguhnya.